Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Zaki dari Sistem Informasi Reguler 5A. Kali ini saya akan memaparkan jawaban UTS saya dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Berikut adalah tabel of content kali ini. Yang pertama, organisasi tata kelola proyek. Kedua, tabel estimasi anggaran biaya proyek. Ketiga, kesimpulan atau intisari utama dari materi, penyebab, masalah, dan kebijakan pengembangan SI. Merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek SI, membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek SI. Berikut merupakan SDM dan OTK dari Proyek Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Mobil PT Avis Indonesia. Diketuai oleh Project Leader yang membawahi 5 manajer. Pertama, manajer investigasi awal, manajer analisis sistem, manajer desain sistem, manajer implementasi, terakhir manajer pengujian dan penggunaan. Pada investigasi awal terdapat staf, diantaranya staf supporting, interviewer, observer, dan dokumentator, serta terdapat tenaga ahli yaitu bisnis analis. Pada analisis sistem terdapat staf yaitu dokumentator dan tenaga ahli yaitu bisnis analis dan sistem analis. Selanjutnya pada desain sistem terdapat staf yaitu dokumentator dan tenaga ahli yaitu sistem analis dan database administrator. Selanjutnya pada implementasi terdapat staf dokumentator dan tenaga ahli yaitu programmer, database administrator, dan web designer. Terakhir pengujian dan penggunaan yaitu terdapat staf supporting dan dokumentator serta tenaga ahli yaitu application integrator, system tester, dan programmer. Berikut adalah tabel estimasi anggaran biaya proyek Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Mobil PT Avis Indonesia. Sasaran proyek yaitu pemilik dan karyawan rental mobil PT Avis Indonesia. Tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan dan kinerja di PT Avis Indonesia. Metode yang digunakan ialah SDLC dengan total anggaran proyek sebesar Rp34.525.000. Pada kegiatan investigasi awal membutuhkan bisnis analis sebanyak 1 orang dengan jumlah honor Rp150.000 dan membutuhkan staff supporting, interviewer, dokumentator, serta observator dengan jumlah honor masing-masing Rp75.000. Peralatan yang diperlukan pada investigasi awal yaitu ATK paket seharga Rp25.000, alat perekam seharga Rp50.000 dan kamera sewa seharga Rp50.000, serta biaya perjalanan dinas menggunakan mobil sewa seharga Rp50.000. Maka total keseluruhan yang dikeluarkan pada investigasi awal sebesar Rp1.325.000. Selanjutnya pada tahap analisis sistem membutuhkan project manager dengan honor Rp200.000, bisnis analis dan sistem analis masing-masing jumlah honor Rp150.000 dan dokumentator dengan honor Rp75.000. Peralatan yang digunakan yaitu ATK paket dengan harga Rp25.000. Maka total keseluruhan yang dikeluarkan pada tahap analisis sistem sebesar Rp4.250.000. Selanjutnya pada tahap desain sistem, SDM yang diperlukan yaitu sistem analis dan database administrator dengan honor masing-masing Rp150.000 dan dokumentator dengan honor Rp75.000. Peralatan yang diperlukan yaitu ATK paket seharga Rp25.000 serta lisensi Microsoft Visio dan lisensi Figma seharga Rp500.000. Maka total keseluruhan yang harus dikeluarkan pada tahap desain sistem sebesar Rp3.325.000. Selanjutnya pada tahap implementasi, SDM yang diperlukan yaitu programmer, database administrator, web designer masing-masing dengan honor Rp150.000 dan dokumentator dengan honor Rp75.000. Peralatan yang diperlukan yaitu ATK paket dengan harga Rp25.000, lisensi Microsoft Visio, lisensi Figma, lisensi Sublime Text, dan lisensi Oracle dengan harga masing-masing Rp500.000. Maka total harga yang dikeluarkan pada tahap implementasi sebesar Rp6.725.000. Terakhir pada tahap pengujian dan penggunaan, SDM yang diperlukan yaitu Project Manager dengan honor Rp200.000, Application Integrator, System Tester, dan Programmer dengan masing-masing honor Rp150.000, serta dokumentator dan staff supporting dengan masing-masing honor Rp75.000. Serta peralatan yang diperlukan yaitu 3 set komputer PC dengan total harga Rp16.500.000, lisensi Sublime Text Rp500.000, kamera sewa Rp50.000, dan ATK paket seharga Rp25.000. Biaya perjalanan sewa yaitu sewa mobil seharga Rp50.000. Maka total harga yang harus dikeluarkan pada tahap penggunaan dan pengujian sebesar Rp19.250.000. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp34.525.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan atau intisari utama dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pertama, alasan dan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, sistem lama tidak sesuai dengan kebutuhan karena tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh berkurang. Selanjutnya, perkembangan organisasi. Berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan perubahan prosedur.
Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, adanya instruksi perubahan, berasal dari dalam misalnya pimpinan atau luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Keempat, adanya perkembangan teknologi, seperti perkembangan software dan hardware. Selanjutnya, faktor penyebab, diambil dari survei majalah Computer World. Beberapa faktor penyebab yaitu organisasi proyek yang dibentuk, metode yang digunakan, training dan pengawasan, prosedur dan aturan, perencanaan dan implementasi, serta dukungan eksekutif. Yang selanjutnya, konsep manajemen proyek. Penekanan pada 3 faktor. Yang pertama, manusia. Faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi dan rancangan, serta pengembangan tim. Faktor kedua, faktor masalah. Diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan. Teknik dan batas pun harus didefinisikan. Tanpa informasi ini, tidak mungkin melakukan estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Penilaian efektif terhadap risiko, merinci secara realistis tugas-tugas proyek atau jadwal proyek yang dapat dikelola yang memberikan indikasi kemajuan yang berarti. Faktor ketiga, faktor proses. Memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa mempedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Sejumlah kumpulan tugas yang berbeda-beda tugas, milestone, kemampuan penyampaian, dan jaminan kualitas memungkinkan aktivitas kerangka kerja disesuaikan dengan karakteristik proyek sistem informasi serta kebutuhan tim proyek. Yang terakhir, kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak dapat mendapat dukungan dari manajemen puncak. Selanjutnya, kesimpulan atau intisari utama dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang pertama, tujuan perencanaan, yaitu memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Selanjutnya, jenis perencanaan proyek. Pertama, perencanaan strategis, polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kedua, perencanaan operasional, yaitu rencana terinci yang menjabarkan rencana strategi, terdiri atas perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, alat bantu pengelolaan proyek, yaitu Work Breakdown Structure atau WBS, Project Network Diagram, Program Evaluation dan Review, Program Evaluation and Review Teknik atau PERT, Critical Path Method atau CPM, dan Gantt chart. Selanjutnya, mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Terakhir, metode pengembangan sistem informasi. Ada beberapa metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, dan metode fast. Materi terakhir yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama, pengertian dasar biaya. Dalam akuntan, menurut Hongren, Foster, dan Datar pada tahun 1994, biaya adalah merupakan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya umumnya diukur dalam satuan uang, seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Biaya proyek sifatnya terbatas, ya. Maksudnya perlu dikelola agar tidak melampaui batas. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Ada dua jenis biaya, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misalnya gaji karyawan, pembelian barang proyek. Kedua, biaya tak langsung, biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misalnya tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan, dan berbagai proyek.
Selanjutnya, deskripsi anggaran proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan, kapital yang akan dilokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya. Menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, jadwal proyek dan kalender sumber daya, kontrak. Budget dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam planning. Budget memberikan arahan finansial untuk membiayai proyek. Budget dibutuhkan untuk mengontrol dan mendokumentasikan PBN proyek. IT Project Manager menyukai estimates, tetapi bagian akuntan tidak. Seluruh elemen biaya sifatnya sangat fluktuatif tergantung kepada time, H per W, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan atau procurement cost, biaya persiapan operasi atau startup cost, biaya proyek atau project related cost, serta biaya operasi dan biaya perawatan atau ongoing cost dan maintain cost. Materi terakhir yaitu komponen manfaat. Komponen manfaat terdiri dari dua, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan tak berwujud atau intangible benefits yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.